Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arini Sadaulay dari kelas 5A Pagi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 19090012. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan dan masyarakat. 1. Siklus belajar individu di masyarakat. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya pada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan masyarakat. Wajar pula apabila segala sesuatu yang kita ketahui adalah hasil hubungan timbal balik yang ternyata sudah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat kita. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Seorang bayi yang baru lahir tentunya hidup dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali. Menyadari hal demikian, sang ibu berupaya memberikan segala bentuk curahan kasih sayang dan buayan cinta kasih melalui air susunya, perawatan yang lembut, serta gendongan yang begitu mesra kepada si bayi. Begitulah proses tersebut berlangsung selama si bayi masih tetap memerlukan pertolongan intensif dari manusia lain. Sampai pada umur 5 tahun, bayi itu tumbuh dan berkembang dengan sehat di dalam mahligai cinta kasih perpaduan sepasang manusia yang menjadi orang tuanya. Proses tersebut berlangsung pula ketika kita menjadi manusia dewasa. Apabila kita memenuhi kewajiban sebagai saudara laki-laki, suami, atau warga negara, serta menjalankan hal lain yang tertanam kuat dalam benak kesadaran kita. Itu berarti kita melakukan tugas yang sudah ditentukan secara eksternal oleh hukum kodrat sosial atau droid dan kebiasaan yang berkembang begitu alamiah dari lingkungan sosial. Bagi masyarakat sederhana yang belum mengenal tulisan, maka para pemuda memperoleh transformasi pengetahuan lewat media komunikasi, lisan yang berbentuk dongeng, cerita dari orang tua mereka. Selain itu, pada siang hari pemuda ini harus selalu sigap dan tanggap mempelajari, mencermati, dan belajar mengaplikasikan teknik mencari nafkah yang dikembangkan oleh orang tua, baik itu menangkap ikan, memanah, peternak, berburu, dan sebagainya. Tidak mengherankan apabila cerita yang sudah turun-temurun diwariskan itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai suci. Begitulah perjalanan pendidikan anak manusia telah berlangsung organis sesuai dengan iklim sosialnya. Sedangkan keperluan khusus untuk mendirikan sebuah lingkungan perguruan yang mapan dimulai ketika bangsawan feodal membutuhkan prajurit serta punggawa kerajaan yang tangguh demi mempertahankan harta kekayaan milik sang raja. Mereka ini menjadi ujung tombak pelaksana kekuasaan kerajaan dihadapi ribuan rakyat jelata yang memang dibikin bodoh. Bagaimanapun juga, penderitaan rakyat yang menjadi bahan bakar perputaran gerigi kehidupan feodal telah mencapai titik klimaksnya. Berbagai peristiwa lain yang memiliki andil besar dalam menentukan lahirnya semangat zaman yang semakin konsekuen menghargai arti kebebasan, baik itu reformasi gereja oleh Martin Luther King, revolusi sosial di beberapa tempat yang secara simbolis telah dipresentasikan oleh gelora heroisme, revolusi Prancis pada sekitar pertengahan abad ke-18, serta meningkatnya hasil pemikiran ilmiah para ilmuwan humanis yang mampu diterjemahkan dengan penciptaan teknik-teknik peralatan industri. Melihat alur perkembangannya, maka berbagai jenis konfigurasi pendidikan di atas sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Randall Collins 1979 dalam Sanderson 1993-489 tentang 3 tipe dasar pendidikan yang hadir di seluruh dunia, yakni pertama, jenis pendidikan keterampilan dan praktis, yakni pendidikan yang
dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan maupun kemampuan teknis tertentu agar dapat diaplikasikan kepada bentuk mata pencarian masyarakat. 2. Pendidikan kelompok status, yaitu pengajaran yang diupayakan untuk mempertahankan prestasi, simbol, serta hak istimewa privilege kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki pelapisan sosial. 3. Tipe pendidikan birokratis yang diciptakan oleh pemerintahan untuk melayani kepentingan kualifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan serta berguna pula sebagai sarana sosialisasi politik dari model pemerintahan kepada masyarakat awam. Untuk melihat latar belakang dari menyeruaknya situasi sosial dunia pendidikan demikian, pada kesempatan lain Randall Collins dalam karya Sanderson 1993-429 juga mengungkapkan analisis fungsional untuk menjelaskan ekspansi pendidikan modern sebagai akibat dari lahirnya kebutuhan kualifikasi mahir bagi corak masyarakat modern. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu persyaratan pendidikan dari pekerjaan dalam masyarakat industri yang harus meningkat sebagai akibat dari adanya perubahan teknologi yang memiliki dua aspek, yaitu proporsi pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang rendah berkurang sementara proporsi yang memerlukan keterampilan tinggi bertambah. B. Pekerjaan yang sama terus meningkatkan persyaratan keterampilannya. 2. Pendidikan formal memberikan latihan yang diperlukan kepada orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan yang berketerampilan lebih tinggi. 3. Sebagai akibat dari yang disebut di atas, persyaratan pendidikan untuk bekerja terus meningkat dan semakin banyak orang dituntut untuk menghabiskan waktu yang lebih lama di sekolah. Fungsi-fungsi sekolah. 1. Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan. Apabila kita meninjau secara menyeluruh proses perjalanan pendidikan sepanjang masa, maka kita segera melihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi yang secara bersamaan melaju pesat dengan proses evolusi teknik berproduksi masyarakat. 2. Sebagai alat transmisi kebudayaan. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak menurut Briarto 1990 dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu transmisi pengetahuan dan keterampilan, dan 2. Transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. 3. Sekolah mengajarkan peranan sosial. Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku, bangsa, pendirian, dan sebagainya. 4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan bagi negara berkembang. Pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif guna menopang proses pembangunan. Untuk menjamin integrasi sosial itu, caranya ialah sebagai berikut. A. Sekolah mengajarkan bahasa nasional. Bahasa nasional ini memungkinkan komunikasi antara suku dan golongan berbeda dalam masyarakat. B. Sekolah mengajarkan pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan buku bacaan di sekolah. C. Sekolah mengajarkan kepada anak corak kepribadian nasional atau national identity melalui pelajaran sejarah dan geografi nasional, upacara bendera, peringatan hari besar nasional, lagu-lagu nasional, dan sebagainya. 7. Kontrol sosial pendidikan. Di dalam percakapan sehari-hari dalam pengendalian sosial itu, social control seringkali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Menurut Sukanto 1990, sifat pengendalian sosial bisa bersifat preventif atau represif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap munculnya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Usaha preventif dijalankan melalui proses sosialisasi pendidikan formal dan informal. Sementara itu, sebagaimana uraian penjelasan pada halaman terdahulu bahwa di era modern ini lembaga pendidikan juga mengalami proses transformasi, baik itu pola kegiatan, tata nilai, bentuk, dan organisasi perannya di masyarakat. Sebagai salah satu upaya pengendalian sosial, ada 4 cara yang dapat digunakan sekolah, yakni transmisi kebudayaan, mengadakan kumpulan-kumpulan sosial seperti perkumpulan sekolah, pramuka, kelompok olahraga, dan sebagainya. Memperkenalkan anak dengan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan anak sebagai figur tauladannya. C. Perubahan sosial dan pendidikan. Telah banyak dibicarakan oleh publik bahwa masyarakat kita saat ini tidak pernah lepas dari gejala perubahan.
Perubahan-perubahan mana sering berjalan secara konstan dan terikat dengan waktu dan tempat. Akan tetapi karena sifatnya berantai, maka perubahan terlihat berlangsung terus meskipun diselingi keadaan di mana masyarakat yang mengalami perubahan. Selain karakteristik yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat, faktor referensi atau panutan juga berperan penting dalam adopsi perubahan itu. Unsur yang dapat dijadikan referensi oleh seseorang atau masyarakat terhadap proses adopsi perubahan itu diantaranya adalah 1. Orang tua, 2. Pemuka masyarakat baik formal maupun non-formal, 3. Teman dekat, 4. Figur idola, dan 5. Orang yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang. Unsur nomor 1, 2, dan 3 dapat ditunjuk dengan jelas dalam masyarakat, akan tetapi unsur figur idola dan unsur orang yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang sangat subjektif. Perbedaannya yang dapat menghasilkan kesenjangan tata nilai di dalam masyarakat, lebih-lebih lagi dalam situasi di mana kompleksitas perubahan itu semakin meluas dan perubahan itu terjadi sangat cepat. Sementara kalau kita sadari perubahan budaya manusia melekat dengan perubahan alam dan zaman. Meskipun kekayaan sumber daya alam bukan faktor penentu terhadap kemajuan suatu masyarakat dibandingkan dengan kekayaan sumber daya manusia, tetapi semakin berkurangnya daya dukung potensi sumber daya alam dibanding dengan tuntutan kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin besar, tetap akan berdampak terhadap terjadinya perubahan pola hidup manusia. D. Pendidikan dan pembauran masyarakat. Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Oleh karena itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan diberikan ide baru tentang masyarakat lebih indah daripada yang sudah-sudah. Dapat dipertanyakan, pihak yang berkuasa di suatu negara pada umumnya menggunakan sekolah untuk mempertahankan dasar-dasar masyarakat yang ada. Sekolah tak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tak mungkin pelapori atau mendahuluinya. Belajar dari pengalaman berbagai dunia, tentu saja sekolah dapat digunakan oleh yang berkuasa untuk mengarahkan perubahan radikal yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa itu, seperti Hitler di Jerman, Partai Komunis di Uni Soviet, Jepang di daerah jajahannya, dan sebagainya. Dalam dunia yang dinamis ini, tanpa terkecuali setiap masyarakat akan mengalami perubahan menuju pembaruan. Dalam hal itu diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dengan stabilitas perubahan itu di antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaruan kurikulum dan sistem pendidikan. Jadi dengan kata lain, perubahan menuju pembaruan dalam pendidikan sangat tergantung kebijakan yang diambil oleh negaranya.